Halo teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan belajar atau membahas contoh mengenai metode simplex yang diperbaiki atau direvisi. Nah, di mana sebelumnya kita telah belajar atau telah mempelajari contoh dari metode simplex, metode Big M, dan metode dual simplex. Dan sekarang kita akan lanjutkan membahas contoh metode simplex yang diperbaiki atau direvisi. Nah, ini teman-teman, simplex yang diperbaiki atau direvisi ini adalah modifikasi dari metode simplex yang menawarkan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan komputasinya. Jumlah iterasi dan langkah-langkah yang digunakan pada kedua metode adalah tepat sama. Perbedaannya terletak pada perincian perhitungan variabel masuk dan variabel keluar. Di sini ada contoh soal, yaitu suatu masalah program linear dinyatakan dalam model matematika sebagai berikut. Nah, di sini fungsi tujuan Z maksimum sama dengan 3X tambah 2Y. Dengan kendala X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Kedua, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, syarat variabelnya yaitu X, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini informasi untuk pembuatan tabel awal layak. Yang pertama, bentuk standar dari masalah adalah di sini fungsi tujuannya tadi Z maksimum sama dengan 3X tambah 2Y, kita tambahkan 0S1 tambah 0S2. Kendalanya yang pertama yaitu X tambah 2Y tambah S1 sama dengan 6. Kedua, 2X tambah Y tambah S2 sama dengan 8. Nah, sedangkan syarat variabelnya X, Y, S1, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan kolom dan mencari basis masuk dan matriks invernya. Nah, di sini P1, P2, P3, P4. Dan ini nilai atau karena kita mencari matriks invernya, maka X, Y, S1, S2, XB. Jadi 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1. 6, 8 sama dengan Z sama dengan min 3, min 2, 0, 0. Variabel basis adalah S1, di mana variabel basisnya di sini yaitu S1 dan S2. Maka matriks dasar B adalah di sini B sama dengan S1, S2 sama dengan 1, 0, 0, 1. Maka inverse matriks B adalah B pangkat min 1 sama dengan 1 per 1 kali 1 dikurang 0. Jadi ini nilai matriks dasar B-nya tadi di sini 1, 0, 0, 1 sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari dari nilai non-basis yang baru, yaitu P1 dan P2. Yang dimana tadi kita sudah mengetahui nilai B-nya, maka sekarang kita lanjut pada P1 dan P2 dengan basis variabel. Basis variabelnya di sini yaitu S1 dan S2. Karena nilai fungsi tujuan Z sama dengan 0, maka perhitungan dilanjutkan dengan mencari kolom pivot. Nah, menentukan kolom pivot atau variabel keputusan yang masuk basis yaitu ini di sini basis yang baru yaitu P1. Kita tambahkan P1 aksen sama dengan B pangkat min 1 kali P1. Nah, di sini nilainya yang tadi, nilai B yang tadi 1, 0, 0, 1, maka 1, 2 sama dengan 1, 2. Jadi P2-nya sama dengan B pangkat min 1 kali P2. Yang dimana nilai matriks invernya 1, 0, 0, 1, 1, 2 sama dengan 1, 2. Nilai XB-nya yaitu B pangkat min 1 kali XB. Jadi
Di sini kita dapatkan nilai Z-nya yaitu min 3, min 2, 0, 0. Nah, sekarang kita mengubah koefisien baru non-basis variabel untuk menentukan kolom pivot dengan Cn aksen sama dengan Cn kurang Cb kali Pn, di mana Cb sama dengan X1, yaitu S1 ini sama S2 ini, yaitu nilai dari variabelnya tadi, di mana 0, 0. C1 aksen sama dengan C1 kurang Cb kali P1 aksen. Nah, di sini min 3 kurang 0, 0, 1 per 2, nilai matriks invernya 1, 2, sama dengan min 3 dikurang 3 sama dengan min 3. C2 aksen sama dengan C2 kurang CB kali P2 aksen, sama dengan min 2 dikurang 0, 0, di mana matriks invernya tadi 1, 2, sama dengan min 2 kurang 0 sama dengan min 2. Nah, di sini kita pilih yang negatif terkecil. Nah, tabel layak metode simplex direvisi. Di sini nampak bahwa nilai negatif paling terkecil terletak pada min 3 pada kolom C1. Ini jadi C1 aksen merupakan kolom kunci atau kolom pivot. Kolom ini berkorespondensi dengan P1 aksen sehingga variabel keputusan X yang masuk basis. Sekarang kita masuk pada informasi untuk pembuatan tabel kedua atau lanjut, di mana matriks baru dan inversnya variabel masuk basis adalah variabel X, dan variabel lain yang berada dalam basis adalah S1, sehingga matriks basis baru B1 adalah B1 sama dengan S1X sama dengan 1, 0, 1, 2. Inverse matriks basis B1 adalah B1 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2, di mana nilai matriks inversnya di sini 2, 0, min 1, 1, jadi hasilnya yaitu 1, 0, min 1 per 2, 1 per 2. Jadi inverse matriks basis baru adalah 1, 0, min 1 per 2, dan 1 per 2. Nah, sekarang kita mencari nilai non-basis yang baru, P2 dan P4, dengan basis variabel S1 dan X, di mana P2 aksen sama dengan B pangkat min 1 kali P2. Jadi, nilai basis tadi yaitu 1, 0, min 1 per 2, 1 per 2. Jadi, 2, 1 sama dengan 3 per 2 dan 1 per 2. P4-nya di sini yaitu P4 sama dengan B pangkat min 1 kali P4. Di sini kita bisa lihat, jadi nilainya tadi 1, 0, min 1 per 2, 1 per 2, 0, 1 sama dengan min 1 per 2, 1 per 2. Jadi nilai XB aksen sama dengan B pangkat min 1 kali XB. Jadi di sini kita mendapatkan nilai Z-nya yaitu min 3, min 2, 0, 0. Nah, sekarang kita mengubah koefisien baru non-basis variabel untuk menentukan kolom kunci dengan Cn aksen sama dengan Cn kurang Cb kali Pn aksen, di mana Cb sama dengan S1X sama dengan 0 min 3. Nah, C2 aksen sama dengan C2 kurang CB kali P2 aksen, di mana nilai C2-nya di sini yaitu min 2 kurang 0 min 3. Jadi 3 per 2, 1 per 2 sama dengan min 2 tambah 3 per 2. Jadi hasilnya yaitu min 1 per 2. C4-nya di sini sama dengan 0 dikurang 0 min 3. Jadi nilai matriks invernya min 1 1/2, 1 per 2 sama dengan 0 dikurang min 3 per 2, hasilnya 3 per 2. Jadi di sini kita pilih negatif terkecil. Nah,
Sekarang kita lanjutkan perhitungan metode simplex di revisi. Ini mana di sini ada tabel. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa C2 aksen bernilai negatif, yaitu min 1. Jadi C2 adalah kolom kunci atau kolom pivot. Maka kolom ini berkorespondensi dengan P2 aksen sehingga variabel Y masuk basis. Nah, setelah kita mengetahui nilai P2 dan P4, maka kita lanjut pada informasi untuk pembuatan tabel kedua. Matriks baru dan inversnya, variabel masuk basis adalah variabel Y dan X, sehingga matriks basisnya adalah B2 sama dengan YX sama dengan 2, 1, 1, 2. Inverse matriks basis B2 sebagai berikut. Nah, kita sudah tahu bahwa B2 pangkat min 1 sama dengan 1/3, di mana nilai inverse matriks 2 min 1, 1, 2 sama dengan 2/3, min 1/3, min 1/3, 2/3. Nah, untuk mencari basis yang baru P3 dan P4 dengan basis variabel Y dan X, yang dimana tadi sudah diketahui, kita ketahui variabel Y dan X. Maka sekarang kita mencari basis yang baru P3 dan P4, dimana P3 aksen sama dengan B pangkat min 1 kali P3. Di sini sudah diketahui, jadi nilai dari P3 aksen sama dengan B pangkat min 1 kali P3 yaitu 2/3 dan min 1/5. Sedangkan P4 aksen sama dengan B min 1 kali P4, hasilnya min 1/3 dan 2/3. Sedangkan nilai XB aksen sama dengan B pangkat min 1 kali XB yaitu 4/3 dan 10/3. Jadi di sini dihasilkan nilai Z-nya yaitu min 3, min 2, 0, 0. Nah, kita sekarang mengubah koefisien baru non-basis variabel untuk menentukan kolom kunci dengan di sini Cn aksen sama dengan Cn kurang Cb kali Pn aksen, Cb sama dengan Yx sama dengan min 2, min 3. Nah, di sini kita tentukan nilai C3 aksen sama dengan C3 kurang Cb kali P3 aksen. Jadi nilai dari C3 aksen sama dengan C3 dikurang Cb kali P3 aksen yaitu 3/5. Sedangkan nilai C4 aksen sama dengan C4 kurang Cb kali P4 aksen yaitu 4/5. Nah, sekarang kita masuk pada tabel optimum metode simplex di revisi, di mana tabel ini sudah optimum karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien fungsi tujuan baru Cn aksen semuanya bernilai 0 negatif atau lebih atau kurang dari 0, maka merupakan tabel optimum fungsi tujuan melalui metode simplex di revisi. Dengan demikian, nilai fungsi tujuan maksimum Z maksimum sama dengan 38,3 dicapai jika X sama dengan 10/3 dan Y sama dengan 4/3. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai contoh metode simplex diperbaiki atau direvisi, dan semoga video ini atau contoh ini bisa teman-teman pahami. Terima kasih.